Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Kezia Putri Sanjaya, kelas 12 IPA dari Sekolah SMA Lentera Harapan, Y Pengubuan. Saya di sini akan menyampaikan peran organisasi internasional dalam melaksanakan perdamaian dunia. Selamat menyaksikan. Perdamaian dunia adalah konsep keadaan ideal, kebahagiaan, kebebasan, dan kedamaian di dalam dan di antara semua orang dan bangsa di dunia. Negara-negara di dunia sangat membutuhkan perdamaian demi keberlangsungan hidup bernegara. Perdamaian dunia bagi kemajuan negara sangat berkaitan dengan keamanan suatu negara tersebut. Negara tanpa kedamaian akan rentan mengalami peperangan. Perdamaian dunia dapat dibangun melalui hubungan internasional, di mana peran negara membentuk sebuah organisasi yang mengusahakan perdamaian di negara-negara yang terlibat konflik. Salah satunya adalah ASEAN. ASEAN adalah sebuah organisasi dari negara-negara yang ada di Asia Tenggara yang bertujuan untuk meminimalisasi masalah yang timbul dari interaksi antar negara dalam berbagai bidang, yaitu ekonomi, sosial budaya, dan stabilitas politik regional. Di Bangkok, Thailand. ASEAN adalah berdirinya ASEAN dilatar belakangi oleh beberapa persamaan yang dimiliki oleh negara-negara di Asia Tenggara, yaitu persamaan letak geografis, dasar kebudayaan, nasib, dan kepentingan di berbagai bidang. Dengan berdirinya ASEAN, mendapat respon baik dari negara-negara anggota dan juga kawasan. Banyak manfaat positif di bidang ekonomi, politik, hingga keamanan yang relatif terjaga dan mengalami peningkatan. Namun, gesekan dan persinggungan antar negara bertetangga di Asia wajar terjadi. Konflik dan polemik batas wilayah antar negara ASEAN, baik perbatasan di darat dan di laut, masih kerap muncul di permukaan. Seperti kasus perebutan Laut Cina Selatan yang sedang ditangani oleh ASEAN. Sengketa Laut Cina Selatan berpengaruh terhadap stabilitas dan keamanan politik wilayah Asia Tenggara. Konflik ini mempersoalkan saling klaim atas kepulauan yang berada di Laut Cina Selatan, yang dimana karena posisinya yang strategis sebagai jalur laut internasional yang dilalui 50% total perdagangan dunia dan perkiraan cadangan minyak dan gas terbesar keempat di dunia. Cina sebagai salah satu pihak yang mengklaim Laut Cina Selatan dengan dasar histori di beberapa abad yang lampau yang tidak memiliki landasan hukum. Menurut Mahkamah Arbitrase di Den Haag, Belanda, menyatakan bahwa Cina dianggap melakukan pelanggaran hak kedaulatan Filipina yang telah menyebabkan kerusakan lingkungan di Laut Cina Selatan dengan membangun pulau-pulau buatan. Di sisi lain, Filipina mengajukan diri ke Pengadilan Internasional Arbitrase dan PCI memutuskan mengabulkan gugatan Filipina atas wilayah Laut Cina Selatan yang diklaimnya dan tidak mengakui garis putus-putus dari Cina. Namun Cina menolak dan terus menunjukkan ekstensinya atas pulau-pulau buatan itu, dan Cina mendapat penentangan keras dari berbagai banyak negara di kawasan dan internasional. Hingga saat ini, konflik Laut Cina Selatan masih belum selesai karena telah melibatkan banyak pihak dengan objek yang tak sedikit. Dalam menyelesaikan kasus ini, Indonesia dan ASEAN sudah melakukan workshop informal sejak 1990 dan menghasilkan Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea atau yang disebut dengan
Indonesia tahun 2002, dilengkapi garis acuan DAP Juli 2011 yang memperkuat solusi kerjasama antar negara untuk melakukan kegiatan bersama di Laut Cina Selatan. Dampak dari permasalahan Laut Cina Selatan ini adalah munculnya perpecahan di ASEAN dalam upaya penyelesaian sengketa di Laut Cina Selatan, sehingga konflik akan menjadi konflik yang terbuka dan mengganggu stabilitas regional Asia Tenggara. Bahkan akan berdampak pada kepulauan Natuna milik Indonesia yang berdekatan dengan lokasi konflik yang tak masuk laut Tiongkok. Perdamaian dunia dapat terwujud dengan diperlukannya suatu hubungan yang baik antar negara-negara internasional lainnya agar dapat saling mencukupi kebutuhan dan bisa menjamin keberlangsungan hidup suatu negara tersebut dan mendorong terciptanya stabilitas serta menjaga dan mencegah adanya peperangan. Dalam konflik yang terjadi di Laut Cina Selatan, dibutuhkan solidaritas ASEAN atas sengketa Laut Cina Selatan dan negara-negara yang mengklaim Laut Cina Selatan seharusnya tidak tergesa-gesa untuk melibatkan pihak asing terlebih dahulu agar konflik tidak terlalu rumit untuk diselesaikan. Dengan adanya ASEAN, konflik-konflik yang ada bisa teratasi dengan tetap membangun komunitas yang nyata berorientasi pada rakyat melalui peningkatan integrasi ASEAN yang lebih besar. Pelaksanaan yang efektif dari rencana kerjasama untuk membawa manfaat dan dampak pada kehidupan rakyat di kawasan. Demikian teks editorial yang bisa saya sampaikan tentang peran organisasi internasional dalam melaksanakan perdamaian dunia. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, saya Kesha Putri Sanjaya mengundurkan diri. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua.